Nih kopinya sampai habis. Sudah teh berapa kali nih, ya ampun. Halo teman-teman, selamat pagi kalau di sini masih pagi. Siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa main-main dan jalan-jalan terus kayak kami para pengangguran. Hari ini kita jalan-jalan ke daerah Lembang, tepatnya ke daerah Cikole. Ada tempat yang namanya Pal 16. Kalau lihat di Google sih kayak taman bermain, terus ada area buat campingnya, ada area buat pikniknya, ada buat mainan anak. Nanti kita videoin. Moga-moga bisa jadi referensi kalau teman-teman ada yang main ke daerah Bandung, Lembang, Cikole sama keluarga. Siapa tahu memang bagus. Katanya sih bagus. Cuman tujuan kita ke sana sebetulnya adalah Botram. Di Botram ini kita kebagian tugas. Pembagian tugasnya kita dapat tugas beli ikan asin. Sambil perjalanan ke Lembang, moga-moga ada warung nasi sih. Harusnya ada lah ya kalau ikan asin aja mah. Tadi ada sih, cuman baru adanya jam 10 ikan asinnya. Sekarang aja baru jam 8:30. Tadi kita muter-muternya sekitar jam 7:30 kali ya. Iya, ada. Masih pada tutup. Jadinya beli kue basah. Terus kita ngopi. Kebetulan ada kafe yang lucu di daerah Gerlong namanya Rumpi. Dia udah buka dari pagi. Dalam rangka menunggu ibu-ibu yang masih dalam perjalanan. Yang katanya janjinya jam 8. Tapi sekarang udah jam 8:30. Masih ada di Kircon, astaga. Jauh sekali itu Kircon sama Gerlong. Kalau nggak ngaret, bukan ibu-ibu. Memang betul itu ras terkuat di muka bumi. Ternyata memang julukan ras terkuat di muka bumi itu nggak salah juga. Itu ibu-ibu, alih-alih lewat jalan yang normal, mereka milih lewat jalur punclut. Yang mana jalurnya kecil, udah gitu nanjak banget. Yang ternyata tujuannya emang buat belanja bahan-bahan makanan kayak ikan asin, ayam goreng, ikan goreng, sambal, lalapan, dan lain-lain yang bakal kita nikmati untuk Botram. Jadi berjuang lewat punclut ternyata ada tujuan mulia. Oke lah ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, memang di jalur punclut itu banyak terdapat warung-warung atau rumah makan yang ngejual makanan khas Sunda. Dan itu meringankan tugas kita karena kita nggak perlu lagi nyari ikan asin sepagi ini. Tapi kan ya, alangkah lebih mudahnya kalau dari punclut itu turun lagi lewat Cimuluit, terus belok sedikit, terus naik lagi lewat Jalan Setiabudi yang jalannya gede, nggak terlalu nanjak, jalur-jalur orang pada umumnya lah. Nggak usah juga dari punclut langsung nembus ke Lembang, itu jalurnya cukup luar biasa. Tapi emang kayaknya ibu-ibu ini membutuhkan tantangan. Gua sih enggak lah. Pernah juga sih gue lewat jalur punclut, ya lumayan nanjak, tapi waktu itu naik motornya sendirian. Kalau boncengan mah mikir-mikir lagi lah. Apalagi ini mocil ya, cuma 150 cc. Tapi itu ibu-ibu juga matic 110, ya gimana ya, beda ya. Ras terkuat. Nah, kalau lewat Jalan Setiabudi kan enak kayak gini, nggak terlalu nanjak, jalannya gede. Cuma nanti kita bakal nemu beberapa spot yang biasanya macet. Mau pagi, mau malam, ya macet. Kalau nggak nemu macet, belum berasa di Bandung. Terakhir dapat kabar sebelum berangkat, mereka udah ada di daerah Punclut. Yang berarti kalau ditarik garis lurus dari Lembang ke Punclut dan dari Lembang ke posisi kami sekarang, ya kurang lebih sama lah ya. Harusnya kalau kita nyetir santai, nyampe Lembangnya bisa barengan. Coba ya, bareng nggak nih? Selain emang gua nggak pernah ngebut, takut, nyetir santai itu bisa lebih dinikmati versi gue ya. Pembelaan juga sih karena nggak berani ngebut. Tapi ya namanya kita mau main, ngapain juga ngebut-ngebut. Santai aja, apalagi bawa istri. Yang penting aman, selamat sampai tujuan, dan enjoy di perjalanan. Nggak ngeganggu orang lain juga. Di sebelah kiri kita ini adalah UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin salah satu kampus yang paling gede di kota Bandung. Soalnya gue pernah nyobain sekali masuk, emang ampun gedenya. Dan di sini juga terdapat Villa Isola, villa yang terkenal yang dulu zaman sebelum Perang Dunia Kedua dipakai buat basis pertahanan dari tentara kita, tentara Indonesia. Di depan sini ada pertigaan yang kalau kita belok kiri itu menuju ke arah Cihideung atau Sesan Bajuri. Pas di seberangnya ada terminal Ledeng. Nah, di situ adalah spot macet yang biasanya ampun, apalagi kalau musim liburan. Ini nggak musim liburan aja, curiga macet nih. Kita lihat ya. Perpotongan jalan menuju Sersan Bajuri, yang mana di sana banyak tempat wisata yang keren-keren, termasuk villa yang keren-keren,
dan berkolaborasi sama seberangnya ada terminal, ya gini nih. Nah, kelihatan kan? Mulai macet. Sebagai slow rider yang mengutamakan keselamatan, kita nggak mau selap-selip di jalur kanan ya, nggak mau makan jalan orang, apalagi di area padat kayak gini. Jadi kita sabar-sabar aja, ikutan motor lain, pelan-pelan dan hati-hati. Lagian macetnya nggak panjang juga, lewat pertigaan itu biasanya udah lancar lagi. Nanti kita bakal nemu macet lagi agak atas sedikit di daerah farmhouse. Cuman biasanya kalau liburan doang macetnya. Kalau hari biasa gini mah harusnya sih enggak ya. Apalagi masih jam 9 pagi kayak gini. Tepat di sebelah kanan kita ini adalah Terminal Ledeng. Dan di depan ada pertigaan yang menuju ke Sersan Bajuri. Kita bisa ke Lembang lewat jalur sana juga. Tapi udah pernah. Hari ini mah kita lewat jalur normal lah ya. Ini dia pertigaan biang macetnya. Tapi segini mah nggak seberapa sih. Biasanya mah wadah. No kan, lewat pertigaan ini mah lancar lagi. Kita lanjutin perjalanan untuk bertemu sama ibu-ibu di checkpoint Indomaret Lembang. Gaya nyetir slow ini menjadikan gua cocok untuk motoran bareng ibu-ibu yang biasanya memang santai juga. Untungnya kelompok ibu-ibu yang ini nggak gerasak gerusuk, nggak di tengah terus pelan, dan nggak juga belok kanan sennya ke kiri. Ya kadang sih. Itu juga yang bikin gua sering nolak kalau diajak touring sama temen-temen cowok. Soalnya biasanya mereka bawa motornya ngeri-ngeri cuy. Udah mah cepetnya nggak karu-karuan, kalau belok kupingnya sampai nempel ke aspal, kalau nyelip-nyelip itu kalau belum 1 mili, dianggap masih jauh. Nah ini dia sebelah kanan adalah farmhouse. Biasanya di sini adalah spot macet berikutnya. Dulu pas lagi hype, kalau lihat di Google Map, pagi-pagi aja udah merah marun daerah sini. Tapi nggak tahu nih sekarang masih rame nggak? Soalnya kalau dengar-dengar sebenarnya di farmhouse nggak terlalu banyak atraksi sih. Cuman bagus untuk tempat foto-foto. Ya emang trennya kalau ada tempat yang bagus buat foto-foto, pasti banyak didatengin orang. Foto-foto, share di sosial media, karena itu sosial media Indonesia sangat hidup. Iya, nggak beda jauh juga sama yang gua kerjain sekarang. Ngerekam, share-share di sosial media. YouTube sosial media bukan sih? YouTube itu media kayaknya ya, bukan sosial media. Tapi tentu saja nanti akan gua potong-potong jadi pendek terus share di sosial media. Sama aja. Iya, sekarang kita udah sampai di Lembang, tinggal ke Indomaret, terus ketemu sama gerombolan ibu-ibu yang udah bawa makanan banyak. Biasanya, ibu-ibu kalau belanja makanan itu selalu banyak. Kenapa ya? Biasanya nih, kalau janji ketemuan kayak gini, kan pembagian tugas kayak tadi ya. Kebetulan sekarang sih enggak. Ya kita yang nggak kebagian, yang lain sih kebagian. Tapi ya, biasanya kalau ngumpul bareng emak-emak, pembagian tugasnya itu emak 1 bawa 1 makanan, emak 2 bawa 1 makanan, emak 3 bawa 1 makanan, tapi masing-masing bawa 1 makanan untuk 6 atau 7 porsi sesuai dengan jumlah orangnya. Ya memang bener sih, nggak egois. Cuma kan hasilnya ada 6 makanan untuk 6 porsi, kan ampun. Itu belum termasuk cemilannya atau nemu jajanan yang menarik di lokasi ketemuan. Terus cita-citanya kurus. Kalau teman-teman punya pasangan yang kayak gitu, selamat, pasangan Anda orang yang sangat normal. Ini ngomong-ngomong kita udah bareng sama emak-emak kucing ya. Mereka pada ada di belakang. Perjalanan dari sini menuju ke Cikole atau ke tempat yang namanya Pal 16. Pal 16 apa Pol 16 nih? Ya itulah ya, Pal 16 lah Indonesia aja, biar nggak ribet. Kurang lebih memakan waktu sekitar 20-30 menit, nggak jauh-jauh amat. Sampai hari ini kita masih belum berani jalan yang terlalu jauh sama mama. Soalnya ya mungkin belum siap juga kali ya. Anggap aja ini lagi gladi resik atau latihan. Walaupun sebenarnya beberapa udah ada yang siap. Cuman itu tolong ban yang gundul diganti dulu kalau mau jauh. Saya ngeri lihatnya. Dan tolong diservis dan ganti oli. Karena oli itu serius. Sangat berpengaruh. Bukan trik marketing. Jangan uang oli dipakai beli seblak.
Soalnya kalau motor ada kendala, apalagi di jalur luar kota, itu repot banget cuy. Mending kalau cuma mogok, kalau sampai ada apa-apa kan ribet ya. Tapi kayaknya sebelum berangkat yang jauh-jauh, mendingan nyobain camping dulu yuk, kayaknya asik nih. Di daerah Cikole ini banyak tempat camping atau camping ground, sama kayak di daerah Ciwidey. Terus tenang aja kalau camping di camping ground, memang itu kita udah disetting untuk camping enak. Tendanya ada yang nyewain atau kita bisa bawa sendiri, yang pasti udah ada WC, yang pasti juga nggak akan kelaparan karena banyak warung. Di sebelah kiri kita ada coffee shop atau cafe yang namanya Ali Kopi. Ini tempatnya lucu banget, arsitektur bangunannya unik karena bentuknya poligon. Udah gitu ada area outdoor di bagian atas. Kafenya bener-bener bagus, tampak mewah, harga makanannya affordable. Cocok lah untuk ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, ngegosip, ngobrolin politik, luar angkasa, rencana usaha miliaran bahkan triliunan, sampai ngegibahin tetangga yang pengangguran tapi duitnya banyak. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Dari sini sampai tempat tujuan, perjalanannya bakalan menyenangkan karena udaranya segar, pemandangannya bagus, jalannya juga mulus kayak pahanya Blackpink. Jadi ikutin terus jalan-jalan online-nya, nanti juga kita bakal kasih lihat gimana sih bagusnya PAL 16 itu. Apa cocok untuk wisata bareng keluarga? Apa cocok untuk dipakai tempat ngegibah? Gibah mah di mana juga cocok. Kalau kita udah nemu Plang Cikole Forest Estate Tourism itu yang di kiri tuh, dari situ sekitar 200-300 meter lagi ada di sebelah kanan. Ini dia tempatnya, langsung masuk aja. Hati-hati nyebrangnya. Tempat parkirnya lumayan luas, jadi nggak repot cari parkir. Dan inilah gerombolan emak-emak gabut tukang layap. Dan satu emak-emak itu lagi promosi alat kecantikan yang bisa menyegarkan muka katanya. Bukan promosi sih, mencari bukti aja. Nah ini gue juga kena nih. Apakah menyegarkan? Ya tentu, kalau udah motoran jauh panas-panasan mah disemprot air galon juga segar. Beli tiket dulu teman-teman. Dan ini harga tiketnya. Murah ya? Ayo kita lihat dalamnya. Kayaknya kalau tempat wisata alam kayak gini mah, apalagi yang dikelola dengan baik, pasti bagus lah ya. Cuman ya tolonglah dikurang-kurangin itu pungli-punglinya. Jawa Barat itu udah terkenal dengan tempat wisata yang banyak punglinya. Tapi untungnya di sini enggak ya. Jadi oke deh, recommended. Kayak begini pemandangannya, penuh hutan pinus, teduh, udaranya sejuk, dan sekarang saatnya kita cari tempat untuk menggelar tikar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kelinci yang lucu ini.
Ada beberapa wahana juga di sini, nanti kita tunjukin. Ada trampolin, terus ada yang jalan-jalan di jembatan dari pohon ke pohon itu nggak tahu apa namanya. Ada juga untuk permainan paintball. Nah, Mama udah memutuskan untuk gelar tikar di sini aja. Langsung buka tikernya. Ternyata tikernya kecil. Mungkin sengaja untuk mengingatkan supaya makannya jangan terlalu banyak. Tapi untungnya, walaupun tikernya kecil, ada dua, yang satunya lagi lebih kecil. Dan inilah keseruan kami ngampar-ngampar di PAL 16 sambil botraman. Gimana nih teman-teman? Cukup recommended ya buat menghabiskan waktu bareng keluarga atau bareng teman-teman sambil memuaskan naga-naga di dalam perut. Gak usah khawatir dengan pedesnya sambal orang Bandung karena WC-nya deket. Dan karena di sini airnya asli dari mata air pegunungan, jadi adem banget dan cocok banget nih buat ngedinginin pantat. Tidak lupa makanan kesukaan kami, jengkol. Ini kita doang, apa teman-teman juga ngerasa sih? Kalau makan jengkol dengan volume yang cukup banyak, hari itu atau besoknya kok kayak cuci perut ya? Ya nggak sih? Coba share pengalaman teman-teman dengan jengkol. Habis makan, sambil nunggu kekenyangannya sirna, kita sedikit jalan-jalan menelusuri tempat ini. Bagus ya. Nah, itu di atas adalah wahana jembatan di atas pohon yang tadi gua bilang. Apa namanya? Ya itulah. Sementara di sebelah kirinya ada warung-warung yang dekorasinya bagus-bagus. Jualannya standar-standar aja, kopi seduh, Indomie, dan lain-lain lah kayak warung-warung di sepanjang jalan di Cikole ini. Harganya juga ya sedikit lebih mahal daripada warung-warung yang di pinggir jalan, tapi kan ini namanya juga tempat wisata. Cuman nggak sampai ngegetok lah, ini aman kok. Ada nasi tutuk oncom, dan lain-lain juga yang cocok buat dibawa piknik. Jadi sebenarnya sih, kita nggak usah repot-repot bawa makanan dari rumah. Cuman kan pikniknya bakalan lebih pol kalau kita bawa makanan sendiri yang kita udah tahu rasanya pasti enak. Di depan sini ada satu lagi area rumputan yang datar yang memang diperuntukkan untuk piknik kayak kita juga. Dan ingat, jangan memberi makan kepada teman kita yang habis ngutang terus hilang. Monyet. Maju ke sini sedikit, ada area untuk permainan paintball. Itu loh, tembak-tembakan yang pakai peluru bercet. Tapi kayaknya mahal sih. Ya kurang lebih beginilah tempatnya. Menurut gua oke banget sih, apalagi dengan harga tiket masuknya yang terbilang murah. Jangan lupa narsis-narsisan kayak dua orang yang tidak pernah berhenti narsis ini. Dari kedua orang ini kita bisa mengambil pelajaran hidup. Walaupun gak pernah dapat foto yang bagus, tapi tidak pernah berhenti untuk berusaha. Dan jalan-jalan hari ini diakhiri dengan pembahasan teori kuantum. Mak, besok kemana lagi, Mak? Camping yuk!